Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Putri dengan NIM 1930 10546. Di sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan materi model jaringan PERT dalam mata kuliah operasi riset yang diampu oleh Ibunda Nolanari SSI MPD. Di dalam model jaringan PERT ini, kita akan membahas mengenai PERT, pengertian PERT, apa yang dimaksud dengan PERT, perkiraan waktu dalam PERT, dan langkah menggunakan model jaringan PERT ini serta contoh soalnya. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian dari PERT. PERT atau Project Evaluation and Review Technique merupakan teknik analisa jaringan networking dengan menggunakan waktu aktivitas yang bersifat probabilitas. Di sini dijelaskan analisa jaringan dengan menggunakan waktu. Di sini dapat kita simpulkan bahwa PERT bertujuan untuk memperkirakan waktu aktivitas untuk jaringan proyek atau aktivitas, sehingga diperoleh yang pertama yaitu 3 perkiraan waktu untuk masing-masing kejadian dan diperoleh waktu rata-rata dan varians. Yang kedua yaitu probabilitas penyelesaian proyek atau aktivitas sesuai dengan waktu proyek atau aktivitas. Pembahasan yang kedua yaitu perkiraan waktu dalam PERT. Yang pertama yaitu waktu yang paling sering terjadi yang dilambangkan dengan M, merupakan waktu yang sering terjadi jika suatu aktivitas diulang beberapa kali. Yang kedua yaitu waktu optimis yang dilambangkan dengan A, merupakan waktu terpendek kejadian yang mungkin di mana suatu aktivitas dapat diselesaikan. Yang ketiga yaitu waktu pesimis yang dilambangkan dengan B, itu merupakan waktu terpanjang kejadian yang mungkin dibutuhkan oleh suatu aktivitas untuk dapat selesai dengan asumsi bahwa segalanya tidak berjalan dengan baik. Materi yang ketiga yaitu langkah dalam menggunakan model jaringan PERT. Agar dapat lebih memahaminya, kita sertakan dengan contoh soal. Di sini kita dapatkan contoh soalnya dengan menggunakan waktu perkiraan yang terdapat pada tabel. Tentukan probabilitas penyelesaian proyek jika waktu penyelesaian yang diharapkan adalah 3 minggu. Di sini pada tabel 1, teman-teman dapat melihat kejadian serta waktu pengerjaannya dalam hitungan minggu. Langkah pertama yaitu kita menentukan perkiraan waktu aktivitas yang dilambangkan dengan T serta variansnya. Di sini teman-teman dapat melihat rumus atau cara mencari waktu aktivitas dan variansnya. Di sini kita dapatkan T pada kejadian pertama hingga kedua didapatkan 8 serta varians dalam kejadian 1 hingga kedua itu didapatkan 4/9. Nah, untuk kejadian yang selanjutnya itu dapat rekan-rekan cari dengan menggunakan rumus waktu aktivitas dan varian yang telah tertera pada layar. Nah, di sini teman-teman dapat melihat hasil perhitungan waktu perhitungannya dan variansnya. Serta pada gambar 1 itu didapatkan diagram jaringan dengan nilai T dan V pada hasil hitung. Nah, selanjutnya itu langkah kedua, yaitu kita menentukan waktu tercepat dan terlama dengan menggunakan cara CPM. Di sini teman-teman dapat melihat gambar hasil perhitungan waktu tercepat dan terlama dengan menggunakan CPM. Nah, untuk tabelnya, tabel hasil perhitungannya di sini teman-teman dapat melihat itu kita contohkan saja pada kejadian 1 kedua itu dengan T atau waktu perkiraannya 8 dan P waktu perkiraannya 4/9 didapatkan nilai selanjutnya yaitu 08191. Kita lanjut pada langkah ketiga yaitu penentuan garis edar kritis dan waktu penyelesaiannya. Di sini waktu edar kritisnya dapat kita tentukan dengan melihat tabel 3 dengan kejadian yang berwarna merah, yaitu kejadian yang tidak memiliki kesenjangan waktu atau slack. Nah, di sini kita lihat dulu tabel ketiga tadi. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai yang berwarna merah itu kejadian 1 hingga 3 hingga ke 5 sampai ke 7, 7 sampai ke 9. Nah, untuk nilai waktu penyelesaiannya itu waktu penyelesaian proyek itu 25 minggu. Di sini 25 minggu ini kita peroleh dengan melihat waktu terpanjang pada diagram jaringan gambar kedua. Nah, di sini dapat teman-teman lihat dari hasil perhitungan waktu tercepat dan terlama dengan menggunakan CPM itu pada panah ke-9 didapatkan waktu maksimalnya yaitu 25 minggu. Selanjutnya kita lanjut pada langkah keempat yaitu menentukan varian selama waktunya proyek. Di sini varian selamanya waktu proyek dihitung dengan menjumlahkan varians dari kejadian yang berada pada garis edar kritis.
Nah, di sini didapatkan varians waktu proyeknya yang dilambangkan dengan PP, yaitu 62/9. Langkah kelima, itu menentukan rata-rata dan varians dari distribusi. Di sini nilai rata-rata kita ambil dari nilai waktu penyelesaian proyek yang dilambangkan dengan TP, dan sedangkan varians dari distribusi kita ambil dari nilai penyelesaian proyek. Di sini kita dapatkan nilai rata-ratanya itu 25 minggu, sedangkan nilai variansnya itu 62/9 minggu. Langkah selanjutnya itu menentukan probabilitas penyelesaian proyek. Di sini untuk mencari nilai probabilitas penyelesaian proyek dapat kita cari dengan mengurangi waktu penyelesaian yang diharapkan dengan nilai rata-rata per akar varians yang kita dapatkan tadi. Di sini akar varians yang kita dapatkan tadi itu kita dapatkan 2,63. Nah, untuk waktu probabilitasnya di sini kita dapat 1,90. Nah, 1,90 ini bukan merupakan nilai, namun nilai untuk menentukan hasil probabilitas dengan menggunakan tabel distribusi normal. Nah, di sini dalam tabel distribusi normal kita dapatkan nilai probabilitasnya yaitu 0,4713. Jadi probabilitas penyelesaian proyek dalam waktu 30 minggu dicari dengan menjumlahkan nilai dari tabel distribusi normal tadi dijumlahkan dengan 0,5 sehingga didapatkan 0,9713. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.